siapa yang berduaan bukan mahram, walaupun dalam ibadah gak boleh, karena yang ketiga pasti setan. Tapi kan itu tadi ada sama keluarga aku, jadi gak apa-apa ya kan. Dan lagian saya gak peduli karena Anda bukan Islam. Enggak sih, ini bukan pencitraan, tapi aku ingin berubah. Tapi ini. Bullshit. Ada cara nggak untuk kita membukti ada Tuhan? Lebih baik jadi Muslim yang jahat atau Katolik yang baik? Setelah Papa udah mualaf, ya, kayaknya semua orang di komen aku, semua orang di DM aku, pingin aku juga kayak gitu. Pengen aku juga mualaf. Yeah. Nah aku pikir itu karena Habib. Karena Habib bikin login. Terus nanti gitu. semua orang ke aku bilangin login. Ya itu bukan utamanya karena aku bikin login sih. Mungkin akhirnya bahasanya dari mu'alaf ke login. Iya. Dan itu menurut aku lebih enak lah. Bahasanya lebih anak muda dan orang lebih santai gitu dengan bahasa login ya, ketimbang mu'alaf itu kayaknya ideologis sekali bahasanya. Tapi sebelum karena login sudah pasti karena ayah Anda mu'alaf. Enggak, tapi iya benar. Seandainya mungkin. ayah Anda karena orang kan mikir ya, kalau ayahnya mu'alaf seharusnya anaknya juga. Karena biasanya kan anak itu mengikuti orang tua. Terus orang tua itu yang lebih dewasa dianggap pilihannya lebih tepat. Dan yang paling penting, orang tua lebih bisa mempengaruhi anaknya ketimbang anak mempengaruhi orang tua. Itu betul. Tapi kenapa aku bilang ini karena Habib? Karena biasanya di DM bukan mualaf lagi, cuma login doang. Login, iya. Ya, berarti lebih sopan dong bahasanya. Benar, tapi masih ya kan. Tapi ya mungkin, seharusnya kayak gitu ya. Kalau bapak aku mualaf atau login, aku juga harus login. Ya enggak. Atau, enggak kan? Enggak. Jadinya kalau nggak mau nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Okay. Jadi prinsipnya adalah setiap orang itu adalah pemimpin. Okay. Artinya kita itu diciptakan merdeka oleh Tuhan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kedaulatan yang Tuhan kasih ke kita. Okay. Jadi tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Okay. Itu kata Quran, setiap dosa itu akan ditanggung oleh setiap yang melakukannya. Kecuali dosanya jariyah. Kamu melakukan dosa itu karena di-trigger oleh temanmu, maka temanmu dapat dosa itu juga karena bukan karena utamanya kamu, tapi karena dia telah mengedukasi negatif kamu untuk melakukan dosa itu. Jadi dosanya dia itu bukan karena kamu melakukannya, tapi karena kamu melakukan lantaran di-trigger oleh dia. Nah, triggerannya itu yang bikin akhirnya si orang itu mendapatkan dosa terus. Jadi itu maksudnya kalau aku nggak login, Papa nggak dosa ya kan? Papa nggak. Yeah. Yang penting Papa kan udah mengajarkan baik secara kata-kata, verbal, ataupun secara sikap. Bahwa ya gue memilih Islam. Dan kenapa gue memilih Islam, kan Papa sering cerita pasti baik di satu forum ataupun secara di rumah. Nah itu pada akhirnya kembali kepada Aska sendiri, karena bahkan ada ayat Al-Quran yang turun dengan konteksnya merespon hal itu. Jadi suatu hari itu seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah menariknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini makamnya ada di Guangzhou, China. Karena beliau itu pernah berdakwah sampai ke Guangzhou, China. Walaupun pendapat yang kuat mengatakan makamnya tidak di sana. Tapi itu menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam dakwah di China. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam, ibunya tetap bukan Muslim. Dan ibunya kan biasanya perempuan itu cenderung emosional, cenderung memiliki rasa bertanggung jawab, memiliki kepada anaknya, sehingga dia gak ingin anaknya itu masuk Islam. Kenapa? Karena menurut dia Islam adalah agama yang salah. Karena itu era-era awal Islam datang ke Jazirah Arab pada saat itu. Nah, setelah itu
karena dikasih tahu gak mau anaknya ini, sampai ibunya memutuskan untuk mogok bicara, mogok makan, dan mogok minum. Oke. Jadi dia gak ngomong, gak makan, gak minum. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas curhat ke Nabi Muhammad. Ini gimana nih? Katanya kalau saya gak kembali ke agama saya sebelumnya, ibu saya gak akan makan, gak akan minum, gak akan bicara. Oh, oke. Kemudian turun ayat yang mengatakan bahwa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya itu bukan taat secara mutlak, tapi berbakti. Berbakti itu artinya berbuat baik. Oke. Tapi setiap orang akan mempertanggungjawabkan agamanya dan semua kelakuannya di dunia ini secara sendiri-sendiri. Bahkan nanti di akhirat nafsi-nafsi. Aska udah gak kenal sama Deddy Corbuzier. Nggak kenal siapa-siapa. Aska sibuk dengan diri Aska sendiri. Bahkan Nabi aja itu cuma Nabi Muhammad yang diberi hak untuk membantu orang lain. Nabi lainnya, termasuk Nabi Isa dalam keyakinan Islam, itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kitab diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, nanti ada yang datang ke para nabi itu minta bantu di akhirat, dan para nabi itu bilang nafsi-nafsi. Ini saatnya kita sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pilih dan lakukan di muka bumi dulu. Nah, maka kemudian kata Nabi, setiap orang itu tidak boleh dipaksa masuk Islam ataupun keluar Islam, meskipun itu anak terhadap orang tuanya maupun orang tua terhadap anaknya. Maka kemudian kamu pulanglah, tetap menjadi seorang muslim, tapi bujuklah dengan lembut ibumu agar mau makan, mau minum, dan mau bicara, karena itu bentuk bakti kamu. Jadi walaupun kita beda agama, seorang anak itu harus tetap berbuat baik kepada orang tuanya, dan orang tua itu harus tetap berbakti kepada anaknya. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, orang tua bisa durhaka. Tapi ini aku mungkin salah, tapi aku pernah dengar ada quote atau apa, surga itu ada di telapak kaki ibu. Kayak gitu ya kan? Itu benar nggak? Atau aku salah? Betul ya kan? Oke, itu betul. Jadinya udah lumayan nih. udah mulai. Aku lagi coba belajar sedikit. Tapi kalau ibunya jahat gimana? Itu masih harus diikutin. Iya, jadi itu sudut pandangnya tidak di ibu tapi di anak. Sejahat apapun ibunya, tetap dia adalah ibu dari anak ini. Maka ketika anak itu berbuat baik, maka surganya ada di telapak kaki ibunya. Jadi sudut pandangnya bukan sudut pandang ibu, bukan oh ibunya berarti harus baik. Kalau ibunya jahat gimana? Enggak, itu sudut pandangnya anak. Kalau anaknya baik kepada ibunya, maka dia mendapatkan surga di bawah telapak kaki ibu. Dan ini pertanyaan Aska, pertanyaan yang sering aku dapetin di berbagai forum-forum anak muda yang aku datangi. Jadi mereka itu udah gak nanya lagi gimana cari berbakti kepada orang tua. Tapi boleh nggak membenci orang tua? Serius. Iya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan Gen Z yang sering aku temuin di DM media sosial maupun di forum-forum secara langsung ataupun di tempat-tempat lainnya. Pertanyaannya itu Gen Z. Pasti Gen Z. Sebenarnya aku juga Gen Z karena aku juga tanya. Tapi oke, ini kita sedikit debate untuk sebentar ya. Karena kan bukan semua ibu dan bukan semua orang tua itu baik ke anaknya. Kan? Mungkin tidak semua ibu yang melahirkan anak itu memiliki jiwa keibuan. Iya. Mungkin kan di-abandon atau mungkin kayak lakukan sesuatu yang buruk kayak gitu. Aku nggak tahu kan, tapi mungkin kayak gitu. Tapi kita harus masih sikap baik ke ibu. Iya. Kayak gitu. Pertama itu harus menjadi insight buat kita yang mendapatkan orang tua yang betul-betul memperhatikan kita. Aku termasuk orang yang mendapatkan perhatian besar dari ayah dan ibuku. Dengan keadaan ekonominya yang berat, dia tetap mengutamakan pendidikan. Kemudian dia secara personal juga mendidik aku. Jadi pertama untuk aku, dan aku kira untuk Aska ya, seorang Deddy Corbuzier yang selalu hadir dalam hidup Aska, bahkan bukan hanya keluarga yang tahu, tapi masyarakat tahu karena dari dulu di TV, di YouTube udah orang tahu bahwa Deddy Corbuzier perhatian banget sama Aska sebagai seorang ayah. Iya. Oh, jualan. Iya, benar. Jualan ya. Enggak. Benar. Memang. Jangankan itu sih.
Login aja dijual sama dia. Iya kan, itu ya kan mungkin Iya, kan. iya. Anak sendiri dijual ya. Jangan kan anak agama jadinya. Enggak. Wow. Enggak bercanda. Oh. Nah, jadi itu pertama bahwa seorang anak yang mendapatkan orang tua yang berbakti kepada anaknya, sudah pasti dia harus memberikan effort yang lebih untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, tapi kan itu aku laki. Aku udah ada bapak yang bagus banget. Papa kan itu udah bagus banget. Tapi bukan semua anak. Itu. Iya. Nah, untuk yang kedua adalah gimana tentang orang tua yang tidak baik kepada kita. Pertama, kalau dalam Islam tidak ada ibu yang tidak pernah baik kepada anaknya. Seorang ibu mungkin tidak baik, tapi dia pasti pernah baik. Oke. Dan dia melakukan 3 kebaikan yang tidak pernah bisa dibalas dengan apapun oleh anaknya. Pertama, itulah yang membuat Nabi bilang ibumu, ibumu, dan ibumu. Pertama, dia mengandungmu 9 bulan dengan cinta dan kasih. Kemudian yang kedua, dia melahirkanmu dengan mempertaruhkan nyawa dan darah. Dan yang ketiga, dia memberikan air susu pertama kepada kamu yang itu tidak bisa kamu balas dengan uang, dengan harta, ataupun dengan vitamin lain, dengan susu formula, gak bisa itu. Nah, 3 hal ini yang menyebabkan Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Dia mungkin akhirnya gak baik, tapi dia pernah baik dengan kebaikan yang tidak terkira. Sehingga kamu harus berbuat baik kepada mereka, dan itu pun tidak bisa membalas 3 kebaikan ini. Plus sebenarnya kamu baik kepada orang tua itu bukan karena mereka baik kepada kita, tapi karena yang maha baik yaitu Tuhan menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi gak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Bahkan jangankan yang orang tua, yang musuh aja kalau dalam Islam itu kita harus berbuat baik. Karena itu Nabi mendoakan orang-orang yang mencaci maki, melempari dia dengan batu, bahkan mengancam untuk membunuh dia, yaitu orang-orang di satu daerah namanya Taif. Nabi membalasnya dengan melempar senyum dan mendoakan mereka. Jadi kepada orang lain yang bukan ibu kita, bukan ayah kita, dia menyerang kita, tugas kita adalah mendoakan, apalagi bagi orang tua kita sendiri sih. Oke, tapi let's say cuman hipotetikal aja. Kalau ibunya waktu belum lahir, belum lahirin aku, for example, orang itu cuman minumnya alkohol, terus nggak sehat ya kan? Terus setelah lahir kasihnya cuman formula doang. Itu kan nggak baik kan? Iya, tapi tetap kan dia mengandung kamu 9 bulan. Itu fakta. Fakta keras yang tidak terbantahkan. Dan ibu manapun nggak bisa menghindari fakta itu kan, kecuali dia membunuh anaknya ketika masih di dalam kandungan. Selama dia tidak melakukan itu, dia nggak bisa apa-apa. Dia harus melahirkan itu. Maka paling tidak ada 2 kebaikan yang tidak terkira. Pertama, mengandung 9 bulan. Walaupun tidak dengan kasih, tidak dengan cinta, tidak dengan sayang, tetap aja itu berat. Kemudian yang lebih berat lagi, melahirkan yang mempertaruhkan nyawa dan mengucurkan darah. Itu fakta. Semua proses kelahiran itu mempertaruhkan nyawa. Bahkan ada tuh di mana ya, seorang laki-laki diberikan stimulus, merasakan sepersekian dari perasaan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Itu udah jerit-jerit. Karena kenapa wanita yang cenderung dianggap lebih lemah secara fisik dari laki-laki mampu itu? Karena seorang wanita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memang bisa menampung dan mengemban tugas luhur itu secara unik gitu. Sakitnya itu unik. Kan ada ya sakit yang laki-laki kuat, tapi ada beberapa sakit yang mungkin laki-laki gak kuat karena ada keunikan sakitnya. Misalnya ya, ada laki-laki kuat ngapa-ngapain, tapi gak kuat sakit gigi. Atau aku misalnya, aku oke nih sakit apapun, tapi jangan flu deh. Kalau flu itu udah nyasar kemana-mana. Aku kalau udah flu udah nyasar kemana-mana. Aku kalau demam, patah, aku operasi, patah tangan, besoknya aku udah syuting. Jadi ada hal-hal yang memang unik
bahwa perempuan ini kuat, ini laki-laki yang kuat. Karena itu kalau dalam Islam perempuan dan laki-laki itu setara tapi berbeda. Tapi tentang omongan yang tadi, jadinya kalau ibunya let's say jahat, masih harus sikap baik ke dia. Masih karena itu kan tugas kita ke Tuhan. Kan. Sama kayak walaupun istri kita jahat, kita tetap harus memenuhi hak-haknya. Harus kita berbuat baik kepada dia. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan itu. Kalau istrinya jahat, kenapa nikah? Kenapa nikah? Ya kan nanti kamu akan mengetahui bahwa pernikahan itu penuh dengan surprise. Mungkin tidak sampai jahat, tapi kan perempuan dan laki-laki itu manusia biasa, bukan Nabi Boy. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Walaupun yang di sini cucu Nabi Boy. Enggak. Tapi itu bercanda ya, itu bercanda. Okay. Tapi beneran cucu Nabi. Oke. Ya. Tapi maksudnya boy-boynya itu bercanda sih. Nah, itu pasti kan ada kekurangan, ada kehilafan. Nah, ketika mereka sedang menunjukkan kekurangannya, kehilafannya, tugas kita tetap berbuat baik kepada mereka karena Tuhan yang memerintahkan untuk kita berbuat baik. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dalam segala pergaulan dengan cara-cara yang terbaik yang bisa kamu lakukan kepada mereka. Tapi bahkan ya Askar, sorry, ada seorang Muslim yang diangkat menjadi kekasih Tuhan. Itu karena dia selalu bersabar atas segala kejahatan yang dilakukan oleh istrinya kepada dia. Betul. Karena dia sabar gitu. Akhirnya dia menjadi kekasih Tuhan. Ya Tuhan lihat terlalu susah ini hidupnya. Iyalah. Gini ya, betapa itu masuk akal. Kalau kamu punya masalah dengan teman-teman di kantor kamu, kamu pulang kantor masalah itu selesai. Tapi hilang. Kalau istri, kamu punya musuh dalam selimut. Wah. Iya, literally selimut. Tapi bukannya itu kenapa tadi kan kita ngomong sedikit sebelum podcastnya, kan kita nggak usah pacaran. Kan Nabi pikir pacaran itu nggak berguna kan? Betul. Iya. Bukannya itu kan kita lihat istrinya jahat atau enggak while pacaran. Kita harus lihat gitu sebelum nikah. Kan kalau udah nikah nggak bisa. Iya. Aku sebut pacaran itu bukan hanya dosa, tapi nggak masuk akal. Karena iya kan biar kita kenal sama calon istri kita kan. Mohon maaf. Pertama ya, kecenderungannya ketika pacaran itu adalah pencitraan, bukan kejujuran. Sejujur-jujurnya pacar kita tetap aja cenderungnya pencitraan. Mau kamu belasan tahun pacaran, tetap aja ada banyak hal yang kamu sembunyikan dari dia agar dia gak ilfil sama kamu. Dengan pembelaan bahwa enggak sih ini bukan pencitraan, tapi aku ingin berubah. Tapi ini. Bullshit. Sebenarnya itu pencitraan. Kemudian yang kedua, jangankan untuk mengenal dia, kamu untuk mengenal diri kamu sendiri aja, seumur hidup itu baru selesai ketika kamu meninggal. Aku misalnya, aku baru tahu kalau diriku itu suka duren umur 31 tahun. Dulunya aku nganggap diriku gak suka duren karena dulu ketika kecil makan permen duren aku muntah. Ternyata aku gak suka olahan duren, tapi suka buah durennya. Nah, manusia ini kata seorang spiritualis muslim namanya Jalaluddin Rumi, itu bukan buih di tengah samudra, tapi samudra dalam bentuk buih. Jadi dia begitu luas, kalau kamu ingin mengenalnya itu mustahil. Maka kalau dalam Islam, apakah kita boleh mengenalnya secara prinsip, hal-hal yang prinsip gitu, tentang agamanya, tentang karakternya, tentang ini dan itunya, boleh, bahkan difasilitasi. Tapi kan mengenal dia gak mesti fasilitasnya adalah pacaran. Justru kalau benar-benar mengenalnya, maka kalau dalam Islam itu ada namanya nador. Nador itu melihat dia secara fisik dan melihat dia secara non fisik. Melihat dia secara fisik dengan hadir ke rumahnya.
untuk melihat secara fisik. Tapi sebelum melihat secara fisik itu kita melihat sesuatu di luar fisiknya. Apa aja kalau kata Nabi Muhammad 4 hal. Yang paling dasar itu jamaluha, kecantikannya misalnya melalui foto. Kemudian maluha, hartanya kalau menurut kamu, saya nggak apa-apa dengan orang miskin, tapi atau saya harus dengan orang kaya, itu dipertimbangkan. Yang ketiga itu adalah jamaluha, maluha, nasabuha, genetiknya. Karakternya gimana? Dia punya asma nggak? Kalau dia punya asma, gue punya asma, nah gue mati ntar gitu, misalnya kan. Itu nggak ada masalah. Juga itu betul. Ya, Dan terakhir itu dinuha itu konsistensi mereka dalam agamanya. Nah itu kalau di Islam dilihat selain dengan datang langsung, dengan nyari informasi dari orang-orang sekitarnya, tetangganya, teman sekolahnya, dan itulah informasi yang paling jujur. Kamu kumpulkan, kamu ambil kesimpulan. Ternyata dia begini. Bisa kamu konfirmasi juga pas ketemu secara langsung saat nador. Dan akhirnya levelnya setelah itu tunangan. Tunangan itu komitmen. Saya belum punya uang. Saya masih pengen nunggu. Saya selesai kuliah. Saya masih pengen nunggu. Jangan-jangan ada surprise lagi dari dia. Maka saya tunangan dulu. Nah, tunangan itu lebih keren dari pacaran. Karena kalau pacaran boleh diserobot dalam Islam. Kalau tunangan nggak boleh. Jadi kalau udah ditunangin orang nggak boleh diserobot. Jadi kamu betul-betul mengikatnya. Nah itu yang dimaksud pacaran sebenarnya. Tunangan gimana caranya untuk tunangan? Jadi cuma bilang tunangan itu komitmen antara dua keluarga bahwa mereka ini akan saling mengikat, tapi tidak dengan pernikahan, tidak menyebabkan mereka bisa berhubungan, tapi sudah saling mengikat janji untuk insya Allah menikah. Kalau akhirnya nggak menikah nggak apa-apa. Nah kadang orang mengkultuskan pertunangan ini sehingga kalau udah tunangan harus nikah, makanya orang akhirnya memilih pacaran, padahal enggak. Nah pacaran itu sebenarnya simbol dari tunangan. Jadi pacaran itu kalau di kampung aku dan di beberapa kampung lain itu pacaran itu artinya memakai pacar. Wow, memakai kayak gimana ini? Memakai pacar itu artinya pacar itu inai. Kayak tato gitu. Berarti halal ini. Nah, jadi dia pakai pacar di tangannya, itu pacaran artinya memakai pacar. Itu sebagai simbol bahwa dia sudah tunangan, ada yang punya. Jadi kalau ketemu dengan laki-laki, udah punya pacar. Udah pacaran nih, udah tunangan nih, berarti saya nggak bisa. Nggak boleh. Ngapa-ngapain. Tapi jadinya perbedaannya cuma kalau pacaran itu bisa untuk fun. Kalau tunangan bukan cuma untuk fun kan? Kalau tunangan fun, tapi fun yang halal dan di hati. Kalau pacaran fun sih, tapi fun di antara perut dan kaki. Tapi mungkin kan juga ada orang-orang yang pacaran tapi enggak lakukan itu yang bahayanya gitu. Pacaran. Kalau tunangan itu komitmen untuk menikah dan kamu tidak akan mencederai orang yang akan kamu nikahi. Kamu tidak akan menghinakan orang yang akan kamu nikahi. Tapi kalau pacaran tidak selalu berorientasi mau menikah. Bahkan yang udah mau menikah aja kadang akhirnya nggak jadi menikah kan? Dan kita menikahi orang yang baru kita kenal beberapa hari dengan meninggalkan pacar yang sudah kita pacarin beberapa tahun kadang kan. Tiba-tiba misalnya ketemu siapa yang nggak jauh dari kita, nggak taunya kita jadi nikahnya dengan itu misalnya ya kita nih dari dulu nggak pernah kenal Eca misalnya. Siapa itu? Siapa tiba-tiba itu? Kenal Eca. Siapa itu? Aku nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba aku kaget, ini pembukaan restoran Padangnya Deddy Corbuzier kok tiba-tiba ada Eca gitu. Siapa dia bukan talentnya Deddy Corbuzier, bukan siapa-siapa. Ya misalnya kan. Teman. Kita nggak tahu kan. Iya. Betul. Nah itu jadi kalau di Islam kalau dia pacaran itu bisa mendekatkan dia kepada zina karena naluri biologis kita. Makanya la taqrabuz zina. Bahkan jangankan berduaan untuk pacaran. Kalau di Islam berduaan untuk ibadah aja gak boleh. Apa?
siapa yang berduaan bukan mahram, walaupun dalam ibadah gak boleh, karena yang ketiga pasti setan. Karena setan tetap bisa menggoda bahkan orang yang sholat kok. Tapi kan itu tadi sama keluarga aku, jadi gak apa-apa ya kan? Iya gak apa-apa kalau sama keluarga. Dan lagian saya gak peduli karena Anda bukan Islam. Masa nanyanya ke saya? Bagus juga, gak apa-apa. Saya gak peduli, Anda dan Eca kan sama-sama bukan muslim kan? Iya, ngapain pusing? Soal iya, kenapa aku pikirin ya? Iya. Jangan-jangan kamu udah mulai tertarik gitu. Enggak. Apa? Siapa tahu kamu udah mulai kayaknya saya udah harus login nih. Tapi gimana rasanya minoritas bahkan di keluarga sendiri? Aneh sih, sedikit aneh. Jadi kamu Natalnya introvert tuh? Itu sebenarnya raihnya untuk aku. Oke. Untuk aku. Tapi kayaknya mereka juga mau apa ini? Mau kayak kan seru-seruannya. Iya. Kan itu nggak apa-apa karena nggak apa-apa. Iya, kan nggak apa-apa. Kan bukan merayakan Natalnya, tapi memberikan kehangatan bersama sebagai keluarga di suasana itu. Bahkan kalau di Islam dianjurkan untuk saling berbagi hadiah sebagai simbol cinta. Iya, kan merayakannya juga bukan untuk Natal tapi mungkin juga bisa untuk aku ya. Betul. Kan? Dan kalau kamu ke gereja kan sendiri kan. Jadi gak ada masalah. Exactly. Jadinya kalau untuk Natal atau apa-apa kayak gitu, keluarga aku juga masih merayain. Tapi merayainnya kayak ini pestanya kayak gitu. Iya, kayak makannya kan. Makannya aku juga bersama kayak gitu. Iya. Dan Bobo nenek aku kan masih juga Katolik. Masih Katolik. Oh, jadi nenek mau login juga. Oke, itu aku nggak tahu. Itu aku nggak tahu. Itu nanti. Aku juga belum tahu kalau aku mau login dulu. Nanti. Tapi ini nggak, Om Ded pernah nggak secara serius ngajak Aska ngobrol soal agama? Kita kalau tentang agama, ya Papa ngomong tentang itu. Tapi nggak terlalu serius-serius juga sih. Cuman ngomongin kayak ajarannya kayak gitu dan hal-hal kayak gitu. Terus aku cuman aku dengerin aja. Aku dengerin, tapi aku masih belajar. Pakai headset tapi. Iya, aku dengerin main game dulu. kayak podcast, jadi kayak podcast. Ya. Aku nggak ngomong kembali, cuman main game doang aja. Tapi nggak bener, aku dengerin kayak gitu. Iya. Tapi masih belum siap, masih belum waktunya mungkin. Betul. Ya, karena setiap spirituality itu adalah journey, perjalanan. Setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Ini pertanyaan yang aku sebenarnya dari tadi mau tanya. Lebih baik jadi Muslim yang jahat atau Katolik yang baik? Oke. Jadi Muslim itu adalah kata yang baik. Sehingga seharusnya ketika seorang menjadi Muslim, dia bukan hanya beragama yang benar, tapi seharus menjadi manusia yang baik. Dan aku rasa setiap agama mengajarkan itu. Tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan. Meskipun soal kebenaran kita berbeda-beda. Jadi seorang Muslim itu Islam adalah kata kerja. Yang maknanya adalah damai. Maka seorang Muslim harus memberikan kedamaian kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, bahkan kepada semesta. Muslim itu juga kata Nabi Muhammad memberikan rasa aman kepada dirinya sendiri dan kepada semesta. Kemudian Muslim itu kata kerja, sehingga ketika orang Islam dia harus bekerja untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, maka kalau dia jahat berarti dia hanya memeluk Islam tapi tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Tentu dia akan masuk neraka. Untuk dicuci dosanya, tapi pada ujungnya dia masuk surga. Karena kenapa? Karena miftah babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat itu adalah kunci surga. Kenapa walaupun dia jahat tetap masuk surga? Karena ibarat kata kayak karyawan di close door lah. Di close door. Di close door ini kan kita ngelamar jadi karyawan sini. Itu namanya syahadat kalau dalam Islam. Nah, ketika diterima menjadi Muslim, ketika diterima di sini menjadi karyawan close door. Begitu orang jadi karyawan close door, maka dia harus digaji. Mau kerjanya jelek, mau datangnya terlambat, mau
apapun yang terjadi, karena dia adalah karyawan, maka dia harus digaji. Oke. Maka begitu juga ketika seorang meyakini Islam, yaitu Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, itu diganjar dengan surga. Kalau jahat, kejahatannya itu dibersihkan di neraka. Oke. Dari semua dosa-dosanya. Selama dia menjadi muslim, dia maka akan masuk surga. Maka kalau dalam perspektifku, menjadi muslim itu adalah satu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Karena bagi aku pintu surga yaitu. Tapi jadinya kalau jadi ada orang yang muslim tapi beneran jahat. Beneran jahat banget. Dan ada orang Katolik tapi baik banget, dia tolongin orang kayak gitu. Yang orang muslim masih ke surga nanti kan? Masih ke surga. Iya, ke neraka dulu terus masih ke surga kan? Orang Katoliknya ini gimana? Nah, Tuhan Maha Adil, maka semua kebaikan orang Katolik itu akan dibalas di dunia sesuai dengan amal yang telah dia lakukan, bahkan lebih. Jadi Tuhan akan balas. Tapi semua itu di dunia. Bahkan sebenarnya ya, walaupun Tuhan nggak balas, emangnya kenapa? Karena Tuhan udah deposit duluan yang nggak bisa kamu gantikan dengan apapun, yaitu hidup, kesehatan, kemudian kebahagiaan. Itu udah deposit. Bahkan sebelum kita melakukan apa-apa kepada Tuhan, Tuhan telah deposit 9 bulan. Kita gak jadi PNS, gak jadi pegawai close the door, tapi tetap makan di dalam perut ibu. Kita diberi sesuatu yang gak kita bisa beli dengan apapun, yaitu kehidupan. Nah, maka itu dibalas di dunia semuanya. Ya, sebenarnya aku gak terlalu tahu. Kalau di agama Islam, orang-orang yang di agama lain akan juga ke surga enggak kalau mereka baik? Kalau dalam Islam tidak. Ya? Karena itu pintu masuk surganya itu adalah syahadat. Maka mereka karena memang nggak pernah menjadi member Islam di dunia, maka dia nggak dapat member surga di akhirat. Kira-kira begitu. Jadi dan itu soal claim of truth. Artinya setiap agama punya klaimnya sendiri-sendiri kan, bahwa agama ini punya klaim, yang non agama ini seperti apa, dan aku rasa itu soal kebenaran yang berbeda aja. Karena itu mari kita saling menerima perbedaan itu dan mencari titik kebaikan bersama untuk kita bisa bersama di tengah perbedaan itu. Jadi kalau sebagai agama semua keluarga aku ke surga. Ya. Kamu introvert sendiri tuh kamu. Aku introvert sendiri di mana nih? Aku nanti kemana? Kalau ini. Kalau dalam Islam. Dalam Islam aku kemana? Wah, ini kayaknya harus di-beep juga nih, nggak enak juga saya. tapi ya itu pada akhirnya ya Aska, surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Pada akhirnya itu hak Tuhan. Maka Tuhan akan memasukkan siapa saja yang dikehendaki dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki. Maka pada akhirnya itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita hanya diberi ilmu tentang surga, siapa yang menghuninya. Tapi pada akhirnya itu hak Tuhan, sehingga kita tidak tahu siapa yang berada di sana dan siapa yang tidak berada di sana. Bahkan kita nggak bisa tahu apakah Aska sudah Islam atau tidak. Karena agama itu kan soal pilihan hati. Bisa jadi orang sudah syahadat, tapi gak ada orang yang tahu. Kecuali dia, Tuhannya, dan orang yang menyaksikannya. Tuh, jadinya aku bisa jadi Islam, tapi aku bilang ke orang-orang aku masih Katolik. Bisa jadi orang gak tahu bahwa kamu sudah Muslim misalnya. Padahal kalau di Islam tuh ada para kekasih Tuhan yang disebut sebagai sufi, itu punya tren menyembunyikan kebaikannya. Namanya sufi malamati ya. Agar dia gak ria, gak pengen dipuji sama manusia, tapi hanya ingin dapat penghargaan dari Tuhan. Jadi di depan orang dia tidak menunjukkan kebaikan. Dia menyembunyikan kebaikannya. Agar orang gak memuji dan akhirnya hatinya merasa senang dan akhirnya amalnya menjadi berkurang nilainya karena senang kepada pujiannya orang lain itu. Tapi itu kayaknya itu cuman sikap baik aja sih sebenarnya. Kalau ada orang homeless terus kita kasih uang, kan kita nggak harus bilangin ke orang lain ya kan, kita kasih uang.
Yang dilarang kalau dalam Islam hati kita yang merasa bahwa ini kalau nggak karena kita dia mati. Kita lebih keren dari dia. Perasaan itu yang nggak boleh. Tapi kalau menceritakan ke orang lain nggak ada masalah. Jadinya aku kasih uang ke orang homeless terus, guys ini lagi tolongin. Kayak Tergantung. Kalau guys ini gue lagi nolongin ini, dia butuh ini butuh itu, siapa tahu lo juga bisa nolongin. Itu malah jadi sedekah tambahan, memotivasi orang untuk membantu orang ini. Atau misalnya kamu bikin lembaga filantropi, lembaga untuk membantu orang lain. Terkumpul dana, terus kamu serahkan. Masa gak kamu foto? Kamu harus foto, kamu harus laporkan keuangannya sebagai bukti pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sudah menyumbang atau bukti pertanggungjawaban kepada negara misalnya. Setelah menyalurkan bahwa bantuannya tidak kamu makan sendiri, tapi kamu betul-betul salurkan. Makanya dalam Islam intubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu mempertontonkan kebaikanmu itu baik, kata Al-Qur'an. Artinya kalau memang ada kebaikan, yang nggak boleh itu riya. Dan riya kadang nggak ditunjukin. Jadi kadang kita nggak videoin bahwa kita ngasih ke orang lain, tapi ketika kita ngasih ada perasaan, wah saya lebih hebat dari dia. Kalau nggak ada saya, dia nih mati. Itu udah bukan hanya riya, syirik bahkan. Menyekutukan Tuhan, menganggap dirinya Tuhan. Jadi itu udah nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi tidak selamanya orang yang menunjukkan kebaikannya pasti negatif, dan tidak selamanya orang yang menyembunyikan kebaikannya itu pasti positif. Bisa jadi sebaliknya, yang menyembunyikan justru negatif karena perasaannya riya, yang memperlihatkan justru positif. Bahkan beberapa ulama kalau dalam Islam, jadi tokoh-tokoh Islam itu berkata begini, di era di mana kemaksiatan itu dipertontonkan, maka pertontonkan juga kebaikan agar bisa menjadi antitesa dari kemaksiatan. Biar yang viral bukan hanya keburukan, tapi hal-hal yang positif untuk men-trigger orang menjadi pribadi yang positif. Itu kalau di Quran disebutnya tahaddus bin nikmah. Atas kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kamu, ceritakanlah agar orang tahu bahwa Tuhan Maha Baik. Agar orang tahu kalau kamu berbuat baik kepada Tuhan, Tuhan akan lebih berbuat baik kepada kamu. Agar orang tahu bahwa kebaikan ini bukan dari saya, tapi utamanya dari Tuhan saya. Akhirnya jadi nilai dakwah positif juga bagi orang lain. Dan mungkin orang lain juga berbuat baik kan setelah nonton. Ya akhirnya ke-trigger kan, termotivasi. Bahkan ada yang kalau gak ditunjukin dosa, yaitu tadi ketika kita mengumpulkan donasi, kemudian justru pulang-pulang kita bawa bikin rumah, punya mobil, orang kan akhirnya hei dari mana itu? Makanya harus di foto, di video, dipertanggungjawabkan secara keuangan dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang paling gede yang aku akan tanya. Ada cara nggak untuk kita membukti ada Tuhan? Ada cara banyak sekali untuk membuktikan Tuhan itu ada. Kalau aku tanya sekarang, kayak aku, mana buktinya ada Tuhan? Gimana caranya? Pertama, alam semesta ini itu yang disebut dengan logika kosmologi. Jadi gini, ada satu orang mau debat dengan orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Beda kampung. Kemudian harus melewati sungai untuk dapat ke kampung orang yang nggak bertuhan ini. Mereka janjian. Kemudian orang yang percaya Tuhan ini datang terlambat ke acara debat dengan orang yang tidak percaya Tuhan ini. Kemudian kata orang yang tidak percaya Tuhan, tuh lihat, percaya Tuhan tapi datang terlambat. Gimana? Dia katanya taat kepada Tuhannya. Padahal Tuhan kan pasti Maha Baik. Nggak mungkin dong membiarkan hambanya untuk punya gaya hidup yang terlambat, yang merugikan orang lain. Kemudian kata orang yang bertuhan ini, iya, saya terlambat memang, dan saya minta maaf. Bukan karena saya mau terlambat, tapi saya tidak mampu untuk tidak terlambat. Karena tadi pas saya mau ke sini, ngelewatin sungai, itu gak ada perahu yang mau mengantar saya ke sini. Terus bagaimana tiba-tiba kamu bisa sampai ke sini? Nah, tiba-tiba saya duduk di bawah pohon,
kemudian pohonnya jatuh ke sungai, kemudian jadi perahu, dan akhirnya saya naik perahu itu ke sini. Nggak mungkin dong pohon jatuh tiba-tiba jadi perahu. Nggak mungkin. Kemudian kata dia, ya emang mungkin ada alam semesta dengan segala keindahan dan keteraturannya ini tanpa ada yang menciptakannya. Nggak mungkin. Maka alam semesta ini aja itu adalah bukti. Kemudian ada bukti lain gini. Mic ini yang bikin adalah pabrik mic. Iya. Ya. Okay. Pabrik mic dibikin oleh pabrik pembuat pabrik mic. Oke. Ya. Pabrik pembuat mic dibikin oleh pabrik. Oke. Iya kan? Pabrik. Ujungnya itu harus ada manusia yang membuat pabrik. Iya. Rasional. Iya kan? Iya. Jadi harus ada sesuatu yang bukan pabrik yang menjadi ujung dari rangkaian pabrik-pabrik ini kan. Okay. Begitu juga kita. Kamu dibuat oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier dibuat oleh omanya kamu. Omanya dibuat oleh orang tuanya. Maka harus ada ujung yang bukan manusia yang membuat semua ini. Dan ujungnya itu Tuhan. Iya. Ujungnya itu Tuhan. Okay. Kalau dalam filsafat Yunani disebutnya prima causa. Sebab pertama yang tidak menjadi akibat dari sebab manapun. Dan sebenarnya ya kita itu mempraktekkan kok keimanan seperti itu dalam level yang lebih bodoh. Cuman kita kadang sok keren untuk kemudian bilang masa kepada Tuhan juga kita beriman yang seperti itu. Contohnya ya Askar. Okay. Kamu ketika cukur, kamu kenal nggak tukang cukurnya? Waktu aku cukur. Iya, cukur rambut. Kamu cukur rambut di barbershop. Sure. Kamu kenal nggak barbershop? Enggak. Apa jaminannya dia tidak menggorok leher kamu? Benar juga sih, aku takut sekarang nggak tahu. Oke, kalau kamu kenal, kamu pernah psikotes dia nggak? Enggak. Mungkin bisa kamu. Bisa jadi dia punya masalah mental, kemudian guntingnya tiba-tiba dicolok ke leher kamu kan? Bisa. Tapi kenapa kamu cukur ke dia? Ya sekarang nggak mau lagi. Yang membuat kamu cukur ke dia karena kamu beriman kepada dia. Oke, yang lainnya. Kamu ketika naik pesawat, kenal nggak pilotnya? Enggak. Tapi kenapa kamu berani? Karena kamu beriman kepada dia. Nah, kenapa kamu menjadi sulit untuk beriman kepada Tuhan yang kalau dalam Al-Quran berkata, Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Saya adalah Tuhan yang begitu cinta kepada kamu dan akan menjaga kamu melebihi penjagaan kamu kepada dirimu sendiri. Jadi kalau sebenarnya kita mempraktekkan praktek-praktek keimanan itu. Cuma giliran sampai ke Tuhan kita kemudian kok bisa, kok begini, kok begitu. Padahal banyak dari aspek hidup kita yang sebenarnya beriman aja gitu. Nggak ada jaminan bahwa tanpa iman itu bisa jalan. Jadi ada banyak sekali pembuktian. Di antaranya juga kita ini di dunia kan nggak adil ya. Ada yang korupsi 271T cuman dihukum berapa tahun. Ada yang cuman nyuri coklat padahal terpaksa dihukum sebegitu beratnya. Curi ayam kan 1,5 tahun atau berapa ya? Betul. 1,5. Nah, maka semua ini tidak mungkin selesai di sini. Harus ada yang kemudian bersikap adil terhadap semua yang terjadi ini. Oke. Jadi seharusnya kita nggak ada hukum apa kan? Jadi nggak ada penjara atau apa harusnya kan? Seharusnya segalanya itu dijalani dengan kesadaran kepada Tuhan. Kalau emang salah, ya ngaku salah. Kalau emang melakukan kejahatan, ya ngaku.
tidak melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesalahannya, dan ketika ketahuan tidak melakukan berbagai upaya untuk meringankan hukumannya. Misalnya menyogok hakim, kalau di negara-negara mana itu, misalnya nyogok hakim, kalau di Indonesia ya enggak lah. Menyogok jaksa misalnya. Kalau di Indonesia kan nggak ada gitu-gitu. Kalau di negeri antah berantah sih ada yang begitu-begitu. Di Konoha. Terima kasih ya udah di podcast. Terima kasih Aska. Jadi kapan Aska? Jadi apa? Ya maksudnya login. Untuk ke podcastnya kan? Iya login kan? Iya ke podcastnya kan? Iya login. Iya podcastnya. Iya login. Iya ke podcastnya. Iya kapan loginnya? Aku ke podcastnya nanti. Iya login kan? Ke podcastnya benar. Iya login. Iya ke podcastnya. Pas Ramadan berarti. Iya. Ke podcastnya. Maksudnya ke podcast login. Itu. Betul. Ya. Tenang di sana nggak jadi minoritas. Di sana yang minoritas aku. Karena ada Onat yang Katolik, ada Boris yang Kristen. Jadi ada 2 Katolik, 1 Kristen dan 1 Muslim. Enggak, 1 Katolik. Oh ya akhirnya 2 Katolik. Iya, aku Katolik juga. Iya, akhirnya 2 Katolik, 1 Kristen, 1 Muslim. Tapi apa? Nanti saya jawab semuanya. Oke, terima kasih. Pergi. Oh pergi. Aku ada hadiah buat kamu. Oh, apa? Mana? Oh sebelum, oke. Nih sarung. Oke. Aku nggak pernah pakai. Gimana? Nggak pernah pakai sarung? Nggak pernah. Coba pakai. Aku beneran nggak pernah. Gimana? Tuh. Oke, nih aku buka. Kalau aku pakai nggak login kan? Enggak. Ini pakaian khas orang Indonesia yang kemudian identik dengan kaum santri. Kenapa ini menarik? Karena ini simbol fleksibilitas. Jadi sarung ini bisa dipakai perempuan laki-laki, ukurannya juga bisa buat siapa saja. Terus pergerakannya juga fleksibel. Bahkan ini udah masuk ke Indonesia 6 abad, dari abad ke-14. Nih kamu pakai. Aku gimana caranya? Masuk ke tengah. Masuk kakinya. Nah, tuh. Nah. Ini kayaknya harus. Nah, ini. Nah. Sepatunya dulu. Nih. Nah, satunya lagi masuk. Oke. Nah. Kemudian begini. Tangannya angkat. Nah, pegang tengahnya. Nah, oke ya, pegang tempelin ke. Nah. Kemudian ini digulung. Nah, oke. Ya. Walaupun ini lebih ke kayak sarung ya. Agak naik bawahnya ya. Ini kayak samurai aku nanti. Iya kayak samurai. Oke. Biasanya buat santai. Kemudian buat ibadah. Iya cowok dan cewek bisa boleh pakai. Cowok cewek pakai. Kalau di daerah perkampungan tuh cowok cewek pakai ini. Biasanya motifnya beda. Kenapa? Enggak, motif cewek ada motif cowok kayak celana. Ini yang cowok kan? Ini yang cowok. Cuma make sure doang aja. Enggak, ini yang cowok. Oke. Kenapa kamu kok nanya yang cewek? Kamu mau ngasih hadiah? Itu di beep lagi. Oke. Thank you Aska. Pergi, beneran pergi. Oke, siap. Kira, pergi.